Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jasmine Paramita, NIM 2515713019 dari Prodi D3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi, Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan mengerjakan proyek UAS semester 2 yang bertemakan tentang laporan tiket pesawat agent travel, materi Excel, dan dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis dan pengempu dosen yaitu Bu Ani. Selanjutnya saya akan membuat kode tiket. Selanjutnya ada tanggal keberangkatan, ada hari, kode maskapai, ada nama maskapai, ada kelas, harga satuan, jumlah tiket, ada total bruto, ada potongan diskon, ada pajak, total neto, selanjutnya ada ranking penjualan. Untuk selanjutnya di sini saya akan membuat tabel kode maskapai. Yang pertama kode, setelah itu nama maskapai. Kode pertama yaitu ada JIA, EASA, dan LNI. JIA yaitu Garuda Indonesia, yang ini Air Asia, yang terakhir ada Lion Air. Berikutnya saya akan membuat tabel harga tiket berdasarkan kelas. Yang pertama ada kode rute, ekonomi, isi, ada eksekutif, selanjutnya ada bisnis. Pertama ada kode 1, 02, 03, 04, dan yang terakhir 05. Selanjutnya untuk di harga ekonomi kita menggunakan harga 800.000, 850.000, 900.000, 950.000, dan yang terakhir adalah 1 juta. Untuk eksekutif kita memakai harga di 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000, dan yang terakhir 1.900.000.
Untuk di bisnis class kita menggunakan harga 3 juta, 3.200.000, 3.400.000, 3.600.000, dan yang terakhir 3.800.000. Baik, selanjutnya saya akan membuat kode tiket pesawat. Yang pertama itu ada J, Garuda Air Asia. Dan seterusnya. Di kolom selanjutnya saya akan membuat tanggal keberangkatannya. Kenapa saya menggunakan teks? Karena kode DDD itu perintah ke Excel untuk membuat translate angka tanggal menjadi nama hari Senin sampai Minggu dalam bentuk teks. Jadi teks tanggal keberangkatan titik koma kutip DDD kurung tutup enter. Setelah itu di copy ke bawah. Dan untuk kode maskapai saya menggunakan rumus LEF. Kenapa saya menggunakan rumus LEF? Karena 3 huruf di paling depan itu adalah identitas maskapai yang berada di sebelah kiri. Jadi saya menggunakan rumus LEF, yaitu membuka kode tiket titik koma 3 dan ini di copy ke bawah. Untuk rumus maskapai saya menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa saya menggunakan rumus VLOOKUP? Karena tabel referensinya itu vertikal. Lalu saya mengambil dari kode maskapai titik koma dan menggunakan tabel kode maskapai, lalu dikunci dengan F4 titik koma 2, lalu false dan kurung tutup. Selanjutnya ini di copy ke bawah. Baik, selanjutnya untuk kelas saya menggunakan rumus if dan mid. Kenapa saya menggunakan if? Untuk mengecek hasil akhirnya. Jika dia muncul EC maka dia ekonomi, dan jika dia muncul EX itu akan ekonomi, dan kalau keduanya tidak sesuai maka dia akan muncul bisnis. Jadi ini pakai A6, habis itu kode tiket, terus 5 kurung tutup itu sama dengan kita akan menggunakan EC terlebih dahulu. Ini lanjut titik koma, lalu mengulang seperti rumus di awal. Kurung tutup. Lalu yang kedua adalah eksekutif. Lanjut ke bisnis. Enter. Hasilnya akan seperti ini, lalu copy ke bawah. Untuk harga satuan saya menggunakan rumus kombinasi, yaitu indeks dan match. Kenapa saya menggunakan rumus ini? Karena digunakan agar pengambilan data dari tabel
referensi menjadi otomatis akurat dan fleksibel berdasarkan kode tujuannya. Yang pertama indeks, lalu ke tabel harga, lalu dikunci dengan F4, menggunakan rumus match, lalu mengambil right-nya yaitu kode tiket, lalu mengambil kode rute di tabel harga dan dikunci menjadi F4 lagi, dan 0.0, lalu kurung tutup dan menggunakan match, lalu mengambil leftnya kita ambil di F6, 2 kurung tutup, lalu menggunakan EC titik koma X titik koma PU, kurung tutup titik koma 0 kurung tutup 2, enter, dan ini di copy ke bawah dan diubah menjadi rupiah. Dan untuk total bruto saya hanya menjumlahkan harga satuan dikalikan dengan jumlah tiket. Untuk potongan diskon itu saya menggunakan rumus if. Kenapa menggunakan rumus if? Karena untuk mengecek apakah nilai dari jumlah tiket itu lebih dari 3 jika diberikan diskon 10% dari nilai total bruto. Dan jika nilai pada jumlah tiket sama dengan 3, maka diberikan diskon 5% dari nilai total bruto. Dan jika jumlah tiket itu kurang dari 3, maka hasilnya 0 atau dia tidak mendapatkan diskon. Jadi rumusnya if jumlah tiket 3 10% dikali total bruto titik koma if, lalu H6 jumlah tiket sama dengan 3,5% dikali total bruto lagi titik koma 0 kurung tutup. Seperti biasa copy ke bawah. Dan untuk pajak saya tinggal menjumlahkan total bruto dikali 10%, dikunci dengan F4 lalu enter. Selanjutnya itu rumus total neto. Di sini saya hanya mengurangi dari total bruto dikurang total diskon dikurang pajak. Lalu di copy ke bawah. Selanjutnya yaitu ranking penjualan. Di sini saya menggunakan rumus rank. Kenapa saya menggunakan rumus rank? Karena digunakan untuk menentukan urutan atau peringkat nilai secara otomatis berdasarkan data yang sudah ada. Jadi di sini kita harus mencari dulu nilai yang akan dicari, yaitu L6, lalu titik koma, lalu kita pakai semua total neto, kurung tutup, lalu enter.
dan di copy. Jadi untuk mencari rumus total saya menggunakan sum, karena sum itu digunakan untuk menghitung paling cepat, mudah, dan akurat dari beberapa angka sekaligus. Jadi saya menggunakan rumus sum untuk menghitung total harga satuan, kurung tutup, enter. Ini juga saya menggunakan rumus sum, kurung tutup, enter. Total bruto juga saya menggunakan rumus sum, dan ranking juga saya menggunakan rumus sum. Baik, di sini saya akan memberikan rumus total penjualan minimum. Jadi kalau untuk minimum itu saya menggunakan rumus min, lalu jumlah tiket, kurung tutup, enter. Dan untuk max saya menggunakan rumus max, maksimum, lalu jumlah tiket, tutup kurung. Dan untuk total penjualan Garuda Indonesia saya menggunakan SUMIF. Maskapai, lalu titik koma, Garuda Indonesia, titik koma, total neto, kurung tutup, enter. Dan ARS siap juga sama menggunakan SUMIF. Titik koma, Asia, titik koma, total neto, kurung tutup. Untuk Lion Air juga saya menggunakan SUMIF. Lion Air, total neto, kurung tutup, enter. Lalu saya mengubah menjadi rupiah. Jadi di sini kenapa saya menggunakan SUMIF? Karena SUMIF itu digunakan untuk mendapatkan jumlah data berdasarkan satu kriteria tertentu secara otomatis. Dalam rumus ini hanya nilai pada L yang terkait dengan Garuda Indonesia yang akan dijumlahkan dengan cara lebih cepat, akurat, dan efisien. Jadi di sini saya akan membuat subtotal di tabel berikut. Yang pertama saya akan blok dari kode tiket sampai penjualan, lalu ke data subtotal. Ini adalah yang mau saya subtotal, ada nama maskapai, kelas, harga satuan, total neto. Lalu saya oke. Untuk membuat pivot, saya memblok dulu dari kode tiket sampai ranking penjualan. Lalu saya masuk ke insert, pivot table, from table range, lalu exiting, new worksheet,
Oke. Di sini saya memakai nama maskapai, kelas, harga satu, jumlah tiket, dan total neto. Lalu di layout dan untuk membuat pivot chart sama seperti tadi, caranya adalah kita memblok dulu dari kode tiket sampai ranking penjualan, lalu ke pivot chart. Setelah itu sama seperti tadi juga saya mencentang nama maskapai, harga satuan, jumlah tiket, dan total neto. Lalu di update. Jadi ini untuk hasil akhir pivot tabel dan pivot diagram saya. Baik, itu dia cara membuat laporan penjualan tiket pesawat dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau banyak kata yang typo. Saya ucapkan terima kasih.